Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Memang menjadi sebuah mujizat, menjadi sebuah hal yang indah bahwa kita bisa mengadakan kebangunan rohani Katolik di tempat kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu bangun, pergi ngantri ke gedung. Anda duduk di rumah Anda masing-masing, firman Allah, puji-pujian Allah hadir bagi Anda. Syukur pada Tuhan. Jadi pandemi ini rupanya kalau kita bisa membuka mata kita, ada berkat-berkat Allah. Jadi jangan selalu menggerutu, mengeluh terus-menerus. Apalagi tema yang kita kupas pada malam hari ini adalah tentang biji sesawi. Jadi kalau Yesus dalam perumpamaan memakai kata biji, itu berarti Yesus mau memperlihatkan dari hal kecil, dari hal yang tidak berarti, bisa menjadi sesuatu yang besar sekali. Bisa menjadi sebuah tempat di mana burung-burung di udara pun bersarang. Burung di udara pun diam. Nah itu kan ada sebuah proses biji itu menjadi sebuah pohon. Nah, rupanya Yesus mau menggambarkan apa? Perkembangan iman kita. Jadi sejak kecil sampai kita besar, iman itu harus bertumbuh dan berkembang. Nggak bisa kita besar tapi iman kita masih kekanak-kanakan. Jadi bagaimana contohnya iman kekanak-kanakan? Iman kekanak-kanakan itu terjadi pada saat orang tidak mau ke gereja karena apa? Romo, doa saya tidak dikabulkan. Saya sudah minta pacar yang cantik jelita. Yang datang kok yang domble-domble ya Romo. Kok tidak enak dipandang, apalagi dipandang udah tidak enak. Dijadikan teman kencan pun makin tidak enak. Itu. Jadi lihat dia berpikir bahwa kalau dia sudah matur, ngomong pada Tuhan, God, you must listen to me. What kind of faith like that? Itu bukan iman yang bertumbuh dan berkembang. Itu bukan iman yang diajarkan oleh Kristus. Itu iman yang mandul, iman kekanak-kanaan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang biji, tidak hanya Yesus berkata tentang pertumbuhan, Yesus pun pernah berkata, jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Jadi kalau biji itu didiamkan saja, dia tidak mati-mati, dia tetap biji. Tapi kalau biji itu mati, ia akan tumbuh, berbuah. Yesus menggambarkan dirinya, bahwa kemuliaan Allah hanya terletak pada apa? Penderitaan. Jadi sekarang kalau kita berbicara dalam konteks iman yang bertumbuh dan berkembang, bagaimana kita supaya bisa memuliakan Allah? Kita harus belajar mengecilkan diri kita. Kita harus belajar banyak menerima pengorbanan bagi dalam hidup kita. Di situ kemuliaan Allah semakin terpancar. Nah, rupanya biji sesawi yang kita renungkan pada malam hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 20. Saya yakin Bapak Ibu dari Surabaya rajin sekali membeli kitab suci. Nah, sekarang saatnya untuk membuka kitab suci. Apa yang Anda beli, bukalah. Jangan sampai baru dibeli masih di sampul plastik yang dari toko itu tidak pernah dibuka-buka. Itu sama iman yang mandul, itu iman yang ngawur namanya. Konteksnya apa? Kan kalau kita baca kitab suci harus lihat konteksnya ya Bapak Ibu. Dikatakan di sini dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21. Saya ulangi, Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita.
Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras, Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini pun akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah lupa kalau Yesus itu berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kau akan bisa memindahkan gunung. Dalam Injil Matius 17. Dalam Injil Matius 21, Yesus mengatakan, kau akan bisa memindahkan pohon ara ke dalam laut. Jadi, kita jangan berpikir Tuhan Yesus itu membuat mujizat untuk pamer. Tidak. Yesus tidak pernah membuat mujizat supaya dipuji. Yesus tidak pernah membuat mujizat supaya mempunyai banyak pengikut. Tidak. Yesus, maaf ya. Yesus tidak mencari murid-murid yang gumun. You know gumun? Tidak mencari murid-murid yang terperangah. Woi, jangan ape tenan, aku harus jadi murid. Bukan. Itu iman kekanak-kanakan. Yesus selalu membuat mujizat dengan dua tujuan. Pertama apa? Demi keselamatan manusia. Demi keselamatan manusia. Dan yang kedua adalah apa? Bagi kemuliaan Allah. Maka itu tujuan dari Yesus. Bukan Yesus mau memperlihatkan sok siapa dia. Maka jelas sekali waktu Yesus diminta turun. Kalau engkau benar-benar Allah, turun dari salib itu. Yesus tidak melakukan. Tidak melakukan. Tidak mau pamer. Orang cuma kon medon ya iso gampang tenan. Orang yang mati bisa dia hidupkan. Maka kalau kita lihat konteksnya, bagaimana tadi lihat di konteksnya, ada orang muda yang sakit ayan. Jadi rupanya dalam zaman Yesus, orang yang sakit ayan itu adalah orang yang dirasuki oleh setan. Maka cara menyembuhkan Yesus juga kan, tadi dikatakan jelas-jelas bahwa dia usir setan itu. Namun, para murid tidak bisa melakukannya. Kenapa? Kalau kita tadi lihat perikopnya, yang pertama, Yesus menegur orang-orang yang ada di sekitar itu. Jadi yang pertama, Yesus tidak menegur murid-murid. Nah, bahkan Yesus menegur murid-murid pun pada saat mereka berkumpul, Yesus dengan para muridnya. Tidak di depan orang banyak. Nah, Yesus pertama-tama menegur orang-orang itu. Kenapa? Karena orang-orang itu datang hanya mau jadi penonton. Ingin tahu, ingin melihat keajaiban belaka. Hanya cari hiburan dan kehebohan belaka. Jadi lihat di sini, mujizat terjadi bukan untuk cari hiburan. Bukan cari kehebohan. Maka kumpulan orang-orang itu seperti tidak akan pernah mendapat, tidak akan pernah membuat situasi, karena kumpulan orang-orang itu hanya ingin nonton saja, maka situasi untuk suatu mujizat tidak mungkin bisa terjadi. Karena tidak ada iman. Karena apa? Lihat, iman sebesar biji sesawi pun. Di situ tidak ada iman. Di situ adanya apa? Keinginan untuk nonton hal yang aneh.
Kalau Anda lihat Yesus membuat mujizat dalam Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 25, waktu Yesus menyembuhkan seorang anak, lalu semua orang berkata, dia sudah mati. Lalu Yesus berkata, dia tidak mati. Supaya Anda mengerti, buka lagi kitab suci. Kan orang Surabaya sangat sangat senang sekali buka kitab suci. Matius bab 9 ayat 18 sampai 25. Matius bab 9 ayat 18 sampai 25. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Dikatakan ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup suruling dan orang banyak ribut, berkatalah Yesus, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi bagaimana reaksi orang-orang itu? Mereka menertawakan Yesus. Maka apa? Setelah orang banyak itu diusir, disuruh pergi, tidak mungkin mendapatkan mujizat di tempat itu. Karena orang-orang ini datang sebagai orang-orang yang tidak percaya pada kuasa Yesus. Tidak ada iman, maka diusir. Maka saudara-saudariku, saya hanya mau mengingatkan yang pertama apa? Kalau kita mau hidup sebagai anak-anak Allah yang tumbuh dalam iman, kita harus punya komunitas yang mendukung iman kita. Bukan komunitas, bukan kumpulan orang-orang yang menggerus iman kita. Jadi kadang-kadang kita kumpul dengan orang-orang yang lebih memperlihatkan, wah, di sana banyak orang terkena COVID-19, wah, kemana-mana, menakutkan. Maka kalau kita banyak mendengar hal-hal yang menakutkan, apa yang akan kita alami? Kita makin goyah. Kita makin tidak percaya bahwa Allah menyertai kita. Bahwa Allah itu mampu membuat sebuah mujizat besar dari sebuah situasi yang sangat tidak memungkinkan. Maka kita butuh apa? Komunitas. Komunitas orang-orang yang sungguh punya iman. Bukan orang-orang yang hanya mau menonton saja. Bukan hanya orang-orang yang mau heboh saja. Apalagi orang-orang yang hanya mau selfie-selfian doang. Bukan itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana setelah kita melihat konteks tadi, bahwa kita butuh orang-orang yang punya iman supaya iman sebesar biji sesawi itu ada. Kita sekarang yang kedua melihat bagaimana Yesus menegur para murid. Bahwa Yesus memang sangat mencela kepercayaan para murid. Yesus menunjukkan mereka kurang iman. Mereka tidak percaya bahwa hanya kuasa Allah yang mampu memindahkan gunung itu. Bukan iman kita. Jadi yang memindahkan gunung itu bukan iman kita, bukan. Iman itu syarat untuk terjadinya mujizat. Jadi yang memindahkan gunung itu adalah Allah sendiri. Adalah kuasa Tuhan sendiri. Namun supaya gunung itu, permasalahan apapun yang kita hadapi, kesulitan, bisa berpindah, hanya dimungkinkan kalau ada iman sekecil apapun, itu sudah cukup. Cukup. Bisa terjadi mengapa para murid pun tidak berhasil. Jangan-jangan para murid mengusir setan dengan coba kuasanya sendiri. Caranya sendiri. Gitu ya. Bukan kepercayaan dan akhirnya biar Allah yang melakukannya. Bukan itu. Jadi saudara-saudaraku, seharusnya kita lebih percaya dan mempercayakan diri pada kuasa Allah. Bukan pada usaha dan kekuatan kita sendiri. Dengan demikian kita bisa percaya bahwa kita merasa lemah, tidak berdaya. Dan kalau kita menjadi lemah, merasa lemah, tidak berdaya, maka kita bisa berserah kepada Allah dan percaya bahwa Allah bisa melakukan.
Namun pada saat melihat gunung harus dipindahkan, pada saat melihat masalah yang begitu besar, pada saat melihat problem kehidupan yang begitu kita rasakan, pada saat melihat beban kehidupan yang begitu berat, kita seringkali lebih melihat beban, lebih melihat permasalahan, lebih melihat gunung itu. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin nggak ya? Bisa nggak ya? Terjadi atau tidak ya? Saya ingat pada saat saya imam muda, baru ditahbiskan usia saya 28 tahun. Sangat muda sekali. Saat itu saya harus memberi retret kelompok dari Mabes Angkatan Darat. Dari Mabes Angkatan Darat orang-orang Katolik. Dan waktu yang datang ditulis di situ pangkatnya sampai pangkatnya. Dan salah satunya ada yang berpangkat bintang 2. Lalu anak buahnya hebat-hebat. Lalu saya itu ingat masa kecil saya. Saya itu paling tidak suka dengan yang namanya tentara. Karena saya dianiaya oleh tentara, oleh ayah saya yang angkatan udara. Maka kalau sudah dengan tentara itu sudah merasa tidak nyaman, tidak damai. Lalu ini harus memberi retret. Saya masih muda, saya mau ngomong apa? Dan pada saat saya memikirkan, waduh mereka orang hebat, waduh mereka pengalamannya sudah banyak. Makin saya ketakutan. Makin saya tidak bisa berpikir apapun. Makin saya lihat bahwa Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup saya. Jadi saudaraku jangan pernah lupa. Di saat Anda semakin memikirkan gunung permasalahan Anda, justru Allah tidak pernah bisa membuat mujizat dalam hidup Anda. Itu yang kita rasakan. Coba kita dengarkan lagu ini. Lagu ini memperlihatkan bagaimana kita seringkali tertekan dengan hidup kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya. Bagaimana kita dituntut oleh Allah untuk tidak begitu melihat masalah. Gunung itu
Tapi kita percaya Dia itu Allah yang peduli pada kita. Allah lebih besar dari setiap masalah. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Percaya saudara-saudara? Yesus hanya meminta iman sebesar biji sesawi saja. Iman. Jadi bukan kita penasaran ingin melihat yang aneh-aneh. Bukan. Jadi pertama mujizat itu terjadi bukan karena kita ingin melihat. Tetapi kita percaya. Satu hal yang Dia minta agar kita percaya. Percaya. Nah, sekarang mungkin mari kita lihat iman adalah sebuah kepastian dan keyakinan. Jadi ini semua karena ada pengalaman di dalam kehidupan kita yang membuat kita yakin pasti bahwa apa yang kita percayai tidak akan pernah meleset. Maka iman yang kita percayai sudah berjalan beribu-ribu tahun. Begitu banyak pendahulu iman kita yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya untuk iman mereka. Mempertahankan iman mereka. Mari kita lihat nanti 1 November kita akan merayakan pesta para orang kudus. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang hidupnya demi iman dan akhirnya dimuliakan oleh Allah. Diberi tempat yang layak. Jadi tidak akan pernah sia-sia pada saat kita mempunyai pegangan iman kepada Allah. Surat kepada jemaat di Ibrani bab 11 ayat 1 mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita berkata bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, serta bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, maka kita harus lihat awal iman dan akhir iman itu apa. Jadi rupanya awal dari iman adalah kepercayaan, keyakinan kepada pribadi Allah, karakter Tuhan. Jadi bagaimana kita mempercayai bahwa pribadi Allah seperti apa yang ada dalam pengalaman hidup saya. Dan kita tahu kitab suci sudah memaparkan seperti apa karakter Allah itu. Maka iman itu harus berangkat dari apa? Kepercayaan kepada Allah seperti apa. Kalau kita percaya bahwa Allah itu Allah yang menghukum, Allah yang selalu mencari-cari kesalahan, maka hidup kita selalu dalam ketakutan. Takut salah lah, takut diperhitungkan oleh Tuhan lah. Tapi Allah yang digambarkan dalam kitab suci adalah Allah yang disebut sebagai gembala yang baik. Gunung batu tempat perlindunganku. Perisai. Bahkan di dalam perjanjian baru, Yesus berkatakan, akulah air hidup. Akulah roti yang turun dari surga. Akulah Bapa yang baik hati. Jadi sifat dan karakter Allah
yang harus kita alami, kita pahami dalam hidup kita. Dan ini menjadi keyakinan kita. Ini awal dari iman. Jadi awal iman kita harus memahami, mempunyai gambaran benar tentang pribadi Allah. Nah, sekarang akhir dari iman itu apa? Akhir dari iman adalah kepercayaan bahwa Allah itu akan menggenapi janjinya. Allah itu adalah Allah yang setia. Jadi akhir dari iman kita percaya bahwa Allah itu tidak pernah omong kosong, tidak pernah omong kosong. Maka kalau kita lihat awalnya kita percaya pribadi Allah seperti apa, akhirnya kita melihat bahwa Allah itu adalah pribadi yang setia, yang selalu memegang janjinya, yang tidak pernah membiarkan manusia hidup sendirian. Maka sering kali gereja mengatakan objek iman kita adalah sesuatu yang selalu benar. Objek iman kita. Jadi objek iman kita adalah dasar kepatuhan akal budi, kehendak kita, dan berasal dari kebenaran dari Tuhan. Jadi objek iman kita adalah sesuatu yang berasal dari kitab suci dan tradisi di dalam gereja. Itu objek iman kita. Dan selalu benar, tidak pernah bisa diragukan. Dan iman pun tidak bersifat objektif saja, tetapi iman pun bersifat subjektif. Apa artinya subjektif? Subjektif artinya setiap orang punya penghayatan dan pengalaman iman masing-masing. Berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Kalau saya boleh mencoba untuk menapaki jalan panggilan hidup saya selalu melihat perjalanan hidup saya adalah perjalanan yang sungguh merasa tangan Allah menopang saya. Tangan Allah sungguh menuntun saya. Apalagi sejak kecil, ibu selalu berkata kepada saya, "Kok, kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya ketakutan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kamu." Saya ingat, ibu saya tidak pernah mengatakan, "Tuhan akan mengabulkan doamu." Tidak. Ibu saya selalu mengingat, Tuhan akan menolong kamu, menolong kamu. Tunggu, kalau saya kembali putar memori saya, kok bisa saya masuk seminari yang bagus? Kok bisa ya waktu itu yang diterima cuma 90, yang daftar 300 orang. Bayangkan, jadi mungkin 1:3. Dan saya sudah minder melihat teman-teman yang daftar itu kelihatan pinter-pinter semuanya. Dan waktu tes pun, saya melihat, kan namanya waktu itu kan baru lulus SMA, saya ngerjain tes, saya melihat teman-teman saya itu begitu semangat, cepat sekali ngerjainnya. Wah, hebat banget. Saya itu bingung. Saya melihat teman saya nomor 10 sudah beres, saya nomor 2 aja masih mikir jawabannya apa. Tapi toh akhirnya saya diterima. Saya berjalan di seminari. Pelajarannya begitu susah, dikatakan kalau tidak naik silahkan keluar. Saya sungguh ketakutan. Tapi akhirnya saya selalu ingat kepada ibu, berdoa, berdoa, berdoa kok. Tuhan penolongmu. Tuhan akan menunjukkan bantuannya. Jadi pengalaman demi pengalaman yang coba saya lihat, saya renungkan, makin membuat saya percaya pada pribadi dan karakter Allah. Mungkin puji-pujian ini akan memperlihatkan seperti apa saya punya
hubungan dengan Allah saya. Coba kita dengar. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka seru. Jalan gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan. Sebab tak dapat jalan sendiri. Silakan bernyanyi bersama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab tak dapat jalan sendiri. Saudaraku, itulah perjalanan iman. Itulah subjektif. Jadi perjalanan iman itu adalah pengalaman saya bertumbuh dalam relasi saya dengan Allah. Jadi pada saat saya mau bertumbuh, saya harus siap. Siap untuk apa? Siap untuk meninggalkan kenyamanan. Meninggalkan tempat yang membuat saya tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi jangan-jangan kenapa saya tidak pernah punya iman yang berkembang, karena mungkin saya tidak mau memutuskan. Saya sedih sekali bahwa banyak anak muda yang tidak berani memutuskan untuk pilihan hidup dia.
Beda dengan waktu zaman kecil kalau ditanya, cita-citanya apa? Langsung ngomong, berani. Tapi setelah dewasa ditanya, apa cita-citanya? Ah, nanti terserah saja gimana nanti, gimana nanti. Hei, kenapa banyak orang muda tidak berani membuat keputusan? Bahkan keputusan serius untuk hidup dalam pernikahan pun tidak berani. Karena mereka terlalu nyaman dengan hidup sendiri. Terlalu nyaman dengan keenakannya. Mapan. Jadi tidak pernah bisa hidup berbagi, saling membahagiakan. Nah, itu karena tidak mau hidup saling membahagiakan, maka ya sudah, aku begini saja. Itu iman yang tidak bisa berkembang. Yang kedua adalah tidak berani lepas bebas. Jadi iman kita tidak bisa berkembang kalau kita tidak pernah berani lepas bebas di dalam setiap pengalaman yang kita hadapi. Kita minta disembuhkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau melepaskan pola hidup kita yang jelek. Ya, ada orang punya penyakit jantung, tolong disembuhkan. Tapi dia tidak mau hidup sehat, olahraga, mengurangi rokok, tidak mau. Bagaimana mungkin disembuhkan? Ada orang yang berdoa, Tuhan semoga saya tidak kena COVID-19. Tetapi dia pergi kemana-mana tanpa masker, tidak mau cuci tangan, tidak mau jaga jarak. Bagaimana mungkin bisa Tuhan membuat pertolongan pada kita? Awong kita aja tidak bisa, tidak membuat jalan supaya Allah bisa menolong kita. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita harus membuka jalan supaya Allah masuk. Dan Allah bisa masuk kalau kita berani melepaskan kelekatan-kelekatan. Bahkan kelekatan yang paling sulit dalam hidup kita adalah kelekatan apa? Kelekatan pada rasa sakit hati, pada rasa kecewa, kelekatan pada kepahitan batin. Jadi saya banyak sekali melihat sekarang ini banyak sekali orang menderita. Bukan karena secara fisik sakit. Bukan. Banyak sekali orang menderita karena apa? Karena batinnya yang menderita. Dia tidak berani melepaskan. Jadi kalau orang seperti ini yang tidak berani melepaskan penderitaan, maka kata-kata Yesus menjadi percuma. Kata-kata Yesus, marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya sudah tidak mungkin kita akan dilegakan oleh Allah kalau kita berani melepaskan beban kita. Saudaraku, saya harap bahwa persekutuan rohani kita malam hari ini menjadi buah berkat bagi Anda semua. Saya percaya malam hari ini Anda yang berada di rumah ingin dipulihkan, ingin disembuhkan agar benih sesawi, benih iman yang ditanam sejak saya kecil tumbuh menjadi kuat. Bukan karena saya, tetapi karena kuasa Allah bekerja dalam diri saya, dalam pribadi saya. Dan saudaraku terkasih, tadi saya katakan, Allah bisa bekerja dalam pribadi saya kalau saya memang mau melepaskan kesombongan kita, melepaskan rasa percaya diri yang terlalu berlebihan, melepaskan ketakutan kita, melepaskan segala kemarahan, segala iri, segala kebencian.
Saudaraku, malam ini saya ingin berdoa bagi Anda. Malam ini saya ingin Anda semua merasakan bahwa Allah itu sungguh hadir di dalam hidup kita. Mari saudara-saudaraku yang di rumah, tundukkanlah kepala Anda. Bertelutlah, percayalah. Benar Tuhan, kami percaya, kami hendak berlutut kepadamu. Karena kuasa-Mu lebih besar dari segala permasalahan hidup kami. Kuasa-Mu lebih besar dari segala beban hidup kami. Kuasa-Mu lebih besar daripada rasa sakit hati yang sudah kami simpan sekian lama. Bapa, kami ingin membuka segala kepahitan. Kami ingin membuka tangan kami sebagai tanda bahwa kami percaya Kau bisa mengubah kepahitan menjadi kemanisan. Kau bisa mengubah beban menjadi berkat. Kau bisa mengubah penyakit menjadi kemuliaan. Kau bisa mengubah tangis menjadi air mata. Kalau ada iman sebesar biji sesawi pun. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang menyayangi kami. Dan rasa sayang-Mu tidak pernah berubah karena perbuatan kami. Rasa sayang-Mu tidak pernah berubah karena kesetiaan kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti karena pengkhianatan kami. Tuhan, sungguh malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Karena Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu satu demi satu. Kau pulihkan hati mereka, Kau sembuhkan penyakit mereka. Dan Kau kuatkan iman mereka dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.